Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Perbincangan semakin menarik. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai tren penjualan mobil konvensional dan mobil listrik di dunia. Kami buatkan datanya dari tahun 2020 hingga proyeksi 2040. Secara tren, memang untuk penjualan mobil konvensional dari tahun 2020 hingga 2040 menunjukkan tren penurunan. Kami kompilasi datanya di teman-teman bisnis.com. Kemudian untuk proyeksi dari penjualan mobil listrik dari tahun 2020 hingga 2040 berlawanan dengan apa yang kemudian terjadi di mobil konvensional. Secara tren terus meningkat. Di tahun 2040 penjualan mobil listrik diperkirakan akan mencapai 64 juta unit, sementara untuk penjualan mobil konvensional di 2040 akan mencapai 55,6 juta unit. Dan data berikutnya adalah ini mengenai insentif mobil listrik apa saja yang sebetulnya teman-teman industri otomotif dapatkan jika kemudian mereka memprioritaskan untuk memproduksi mobil listrik. Di antaranya adalah fasilitas biaya masuk, kendaraan listrik tidak jadi objek PPNBM, tax allowance untuk suku cadang, insentif pembuatan peralatan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan tarif parkir khusus. Ini juga cukup penting ya. Kemudian kemudahan impor tujuan ekspor, dan fasilitas pembiayaan ekspor, tax holiday untuk industri terintegrasi dengan baterai dan mobil listrik. Kemudian mulai 2019 biaya masuk motor listrik atas bahan baku pendukungnya ditanggung oleh pemerintah, dan juga ada insentif terkait dengan penanaman modal. Dan ini mengenai data berikutnya, mengenai prediksi penjualan mobil listrik di tahun 2020. Di Tiongkok sendiri penjualannya diprediksikan ini 1,3 juta unit. Ini asumsi sebelum terjadi pandemi. Apakah ini kemudian ada perubahan pasca pandemi? Nanti kemudian kita akan coba gali lagi datanya. Yang jelas di tahun 2019 ataupun di akhir tahun 2019 ini adalah proyeksi penjualan mobil listrik di tahun 2020. Di Uni Eropa 590-an unit, 590 ribu unit maksud kami. Di Amerika Serikat 0,43 juta unit atau 430 ribuan unit. Sementara di negara-negara lainnya 350 ribuan unit. Dan berikutnya adalah mengenai kapasitas produksi baterai lithium-ion global, gigawatt hour. Itu kemudian adalah satuannya. Sejauh ini yang memproduksi cukup banyak baterai lithium-ion adalah di Tiongkok. Yang diproduksi sejauh ini sebanyak 107,5 gigawatt hour, setelahnya di Amerika. Kemudian juga ada Korea Selatan dan juga Polandia. Kami kompilasi datanya dari Benchmark Mineral Intelligence. Dan masih berbincang bersama Pak Yongki. Pak Yongki, menyambung tadi apa yang sudah saya tanyakan. Pemerintah sendiri sedang memprioritaskan program biodiesel, bahkan nanti ada B100. Tapi di sisi lain juga ini ada prioritas untuk mempercepat lah ya perkembangan dari mobil listrik. Dari teman-teman industri melihat ini cukup dilematis nggak Pak Yongki? Sebetulnya tidak juga, karena kita ini nanti lihat perkembangan dunia, ya kan, mengenai tadi mobil listrik, ya kan. Karena ini kan angkutan ini berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang satu adalah angkutan penumpang, yang satu adalah angkutan barang, ya kan, misalnya truk, bus dan lain-lain. Itu angkutannya angkutan beda lah dibanding dengan ini. Dan fleksibilitas daripada angkutan ini juga berbeda antara tadi truk dengan bus dengan mobil sedan atau SUV atau MPV. Jadi saya pikir biarkan saja ini berkembang, yang bio solar tadi juga biar berkembang. Kita sedang menguji coba dengan yang sekarang sudah pemerintah mencanangkan kalau bisa mau loncat ke B40 dan seterusnya. Tetapi ini juga tidak bisa serta-merta sesaat. Kami harus mendapat cukup waktu untuk pabrikan-pabrikan ini mendevelop mesin-mesin dieselnya agar dapat menyerap B40, B50 dan selanjutnya. Kami juga harus tahu dan kami sudah menyampaikan ini kepada pemerintah bahwa program yang sebenarnya ini bagaimana, ini harus kami peroleh. Dan nanti kami akan menyampaikan ini ke anggota-anggota kami, merek-merek yang berkembang produksinya di Indonesia, agar mereka bisa mempunyai waktu yang cukup. Karena ini memerlukan ada beberapa modifikasi yang harus dilakukan di mesinnya agar mesin tersebut, mesin dieselnya tadi bisa memakai, ya kan, B40 atau B50 dan lain-lain. Nah tentunya ini yang saya katakan kerjasama yang erat. Kami ini Gaikindo sebagai mitra pemerintah
mohon itu diberitahukan kepada kami menyampaikan kepada merek-merek yang beroperasi di Indonesia. Tapi kita tidak apa-apa, ini kita biarkan jalan juga di satu sisi, tapi listrik tadi tetap jalan. Karena memang di dunia juga demikian, tidak saling bunuh-membunuh. Coba kita lihat di negara Eropa, misalnya di Amerika dan lain-lain. Mobil listrik tetap jalan diproduksi, tetapi yang tadi mau bahan bakar minyak atau solar juga tetap jalan. Gitu, tidak main bunuh-membunuh gitu. Artinya ada market masing-masing ya Pak untuk kedua jenis kendaraan ini. Betul. Baik, oke. Pak Yongki, tadi disampaikan ada banyak insentif lah yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan produksi mobil listrik lah di tanah air. Bagaimana Anda melihat insentif-insentif ini? Ya, insentif itu sudah diberikan, yang tadi kita sebutkan, bea masuk, dibebaskan, PPNBM, dinolkan, ya kan, lalu bea balik nama juga. Ini kan sudah mengarah kepada insentif-insentif yang langsung menuju kepada harga mobil listrik tersebut. Ini kami menyambut baik sekali tentunya stimulus-stimulus semacam ini. Karena memang yang saya selalu katakan, setiap mobil yang ada di Indonesia yang dijual di Indonesia itu kurang lebih 40% sampai bahkan lebih 40-50% adalah unsur pajaknya. Jadi kalau harga mobil 100 itu kurang lebih 40 itu masuk ke kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya kan, pemerintah pusat itu menarik yang namanya PPN, PPNBM, lalu bea masuk kalau ada ya. Lalu kalau pemerintah daerah itu ada bea balik nama, BBM, lalu ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi ada beberapa jenis pajak yang dipungut. Nah, kalau mau menurunkan harga tersebut, ya sudah itu saja dipotong kan jadi turun harganya. Ya. Itu kita udah Jika lah. itu semuanya dipotong, Pak Yongki, kira-kira nanti harga keekonomian dari mobil listrik sendiri seperti apa? Ya itu tadi yang saya katakan, walaupun sudah dipotong semua, mobil listrik yang paling murah pun harganya masih sekitar 500 jutaan. Itu setelah pajak semuanya dipotong, karena baterainya masih mahal. Betul. Baik. Nah, nanti kalau baterai ini bisa dibuat di dalam negeri, karena tadi saya katakan baterai itu 40% dari harga mobil, jadi kurang lebih harga baterainya itu sekitar 200 juta itu. Dari sebuah mobil yang harga 500 juta, 200 juta itu harga baterainya. Nah, kalau ini nanti bisa diproduksi di dalam negeri dengan nikel yang dimulai dari Indonesia, lalu smelternya nanti di Indonesia, semuanya dibuat di Indonesia. Kalau harga mobil itu, harga baterai itu bisa turun, otomatis kan harga mobilnya turun dari 500 juta. Baik. Kan itu diharapkan gitu. Oke, baik. Pak Yongki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan terima kasih juga untuk apa yang kemudian Anda sampaikan. Tadi yang paling penting adalah yang perlu digarisbawahi, industri sebetulnya siap-siap saja untuk mendukung program pemerintah mengakselerasi program mobil listrik. Sukses untuk Anda, Pak Yongki. Sehat selalu. Sampai jumpa, Pak Yongki. Terima kasih, Mas Ikan. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan pembahasan menarik lainnya.